masih terjadi di sepanjang tahun 2022. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena kurangnya perasaan saling menghargai antar umat beragama. Lanjut. Sikap intoleransi, fanatisme, radikalisme, dan ekstremisme sebenarnya dapat dikurangi dengan membangun nilai toleransi antar umat beragama. Dan 56 orang beragama Kristen. Terdapat 3 tempat ibadah yang berbeda, yaitu 7 bangunan pura, 2 masjid, dan 1 gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Today I want to tell you about my presentation. Yang menyatakan di situ adalah toleransinya, sehingga datang kelihatan itu ada yang agama Hindu, agama Kristen, jadi kelihatan guyupnya. Nah, harus ditampilkan itu, manusia itu. Biokatalis untuk mengubah bahan baku menjadi produk katalis yang digunakan adalah bakteri atau jamur. Kandungan gizi tempe. Berikut ini adalah gizi pada setiap 3 ons tempe. Kalori 162, sodium 9 mg, karbohidrat 9 gram, zat besi 2,4 mg, kalium 325 mg. Kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan menggunakan biokatalis untuk mengubah bahan baku menjadi produk. Biokatalis yang digunakan adalah We formed a junior high school in Pasuruan. Selanjutnya langsung saja kita ke pembahasannya. Tumbuhan liar yang terancam keberadaannya karena dapat merugikan tanaman budidaya. Oleh sebab itu, kebanyakan masyarakat justru memangkasnya dan tidak mengetahui khasiatnya. Maka dari itu, penelitian ini kami akan memanfaatkan tumbuhan putri malu sebagai obat penyembuh luka. Memanfaatkannya dapat dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama ada distilasi, yang kedua penyaringan, dan yang ketiga absorpsi. Penelitian ini kami menggunakan tahap penyaringan. Yang pertama, daun putri malu dikeringkan, lalu dihaluskan, kemudian ditambah alkohol 70% dengan perbandingannya sama. Kedua bahan tersebut dicampur di dalam Pasuruan, dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh El Mimosa spray ramah lingkungan di kota Pasuruan terhadap penyembuhan luka. Manfaat penelitian bagi peneliti. Yang pertama, penelitian ini bersifat ilmiah, dan yang kedua, penelitian ini juga bersifat alami. dalam tentang ini tadi dicek seberapa besar obat ini dalam konsentrasi pada luka dalam yang dimaksud. Nanti ada masukannya, mungkin ada kelas kontrol ya. Kelas kontrol bagaimana dengan ini apa? Dimasukkan lagi sampai sejauh dan ke dalam lapisan kulit apa saja. Satu, pinjaman online. Fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara daring tanpa agunan. 2. Sustainable Development Goals. Tujuan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia. Yang ketiga, poin 1 dan 2. Tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan. Selanjutnya, Kelas 7 ya? Hah? Ya, masih kelas 7, masih berarti yang pertama
saran saya judulnya ini, kalau kamu seperti ini nanti kamu lebih sulit. Kalau saya sekarang kan marak pinjaman online yang menjebak, yang tipu-tipu. Nah, itu justru yang penting, itu perlu ini kita angkat. Tipsnya agar nasabah itu tidak terjebak, tidak tertipu oleh pinjaman online. Itu justru yang perlu diteliti. Itu penting itu malah, sehingga orang-orang tidak mudah tertipu. Itu justru yang perlu diteliti. Bersifat patologis. Kepentingan patologis menimbulkan rasa kata tidak arah bagaimana. Salah satu sumber menyebutkan bahwa penyintas atau manusia indica merupakan tumbuhan semak yang mengandung flavonoida. Oleh karena itu, kami mengambil judul pengaruh air perasan daun pelintas atau manusia indica terhadap pertumbuhan Candida albicans untuk pencegahan penyakit keputihan. Penjelasan dahulu. Kami memiliki 3 dasar. Kami mengambil 3 dasar dari penelitian dahulu. Inilah berikut ini adalah penelitian terdahulu. Lanjut. Kami memiliki 2 rumusan masalah. Yang pertama, adakah pengaruh air perasan daun pelintas atau manusia indica terhadap pengamatan pertumbuhan Candida albicans untuk pencegahan penyakit keputihan? Dan yang kedua, berapa? Saya di sini tidak sendiri, saya juga dibantu oleh. Perkenalkan, nama saya Emri Skinur. Saya di sini sebagai anggota. Kami di sini ingin membawakan penelitian yang berjudul Sakra. Sakra memiliki kepanjangan yaitu sabun okra hijau. Sabun produk kami ini tentu berbahan dasar dari okra hijau. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu apa itu okra hijau. Seperti ini gambarnya okra hijau. Okra hijau merupakan tanaman berbentuk lonjong sejenis kapas. Tanaman ini merupakan tanaman yang multiguna karena tanaman okra hijau banyak dimanfaatkan dari bagian tumbuhannya seperti batang, akar, daun, biji, dan juga lendirnya. Lendir okra hijau mengandung nutrisi seperti vitamin A, C, B, vitamin B6, dan vitamin K. Lendir okra hijau juga kaya akan flavonoid dan antioksidan yang sangat baik untuk menjaga kesehatan kulit. Okra hijau reaksi dari minyak ditambah alkali NaOH atau KOH sehingga menjadi sabun. Yang kedua, ekstrak lendir okra hijau. Okra hijau mengandung nutrisi seperti vitamin A, vitamin C, vitamin B, vitamin B6, dan vitamin K. Okra hijau kaya akan flavonoid dan antioksidan. 3 jenis minyak kelapa, minyak sawit, dan minyak zaitun. Pengembangan ekonomi maritim di Pelabuhan Pasuruan untuk mengatasi ketertinggalan ekonomi maritim. Pelabuhan Pasuruan didirikan pada tahun 1997. Pada masa tersebut, Pelabuhan Pasuruan dijuluki dengan Tanjung Temikan, sebab pada masa tersebut Pelabuhan Pasuruan menjadi pusat perdagangan temikan. Namun, dengan berjalannya waktu, Pelabuhan Pasuruan mulai redup masa kejayaannya. Rumusan masalah. Pertama, bagaimanakah aktivitas ekonomi yang terjadi di Pelabuhan Pasuruan pada beberapa tahun ke belakang, dan bagaimana aktivitas pelabuhan di masa sekarang? Tujuan dan manfaat penelitian kami. Tujuan penelitian ini menggali potensi ekonomi maritim yang berada di wilayah Kota Pasuruan. Manfaat bagi penulis menjadi sarana yang bermanfaat untuk menguraikan pengetahuan tentang Pelabuhan Pasuruan. Sedangkan manfaat bagi pembaca penelitian ini adalah mampu menambah pengetahuan mengenai sejarah Pelabuhan Pasuruan dan Pelabuhan Pasuruan pada era saat ini dan era kolonial Belanda. Hasil yang kami dapatkan adalah sebagai berikut. Saat ini
ini, Pelabuhan Pasuruan sudah jarang beroperasi secara maksimal sehingga nelayan ikan menjadi tidak tertata. Hal tersebut merupakan salah satu pemicu dan hilangnya bahkan pudarnya kejayaan dari Pelabuhan Pasuruan. Lain halnya dengan aktivitas Pelabuhan Pasuruan pada tempo dulu yang sangat maksimal, hingga Pelabuhan Pasuruan menjadi pusat transit dan pasar perdagangan karena letak geografinya yang sangat strategis. Jitu bukan pada belajar malah pada sejarahnya. Itu ya. Nanti kelebihannya juga baca dulu sambil jalan. Diana Selen Prakoso. We will be presenting our presentation today bertemakan pemanfaatan tanaman rokok sebagai bahan pembuatan kue stick. Hope you enjoy our presentation. Di bab yang pertama, kita ada latar belakang. Kalian tahu kalau Kota Pasuruan itu dikenal dengan potensi baharinya dikarenakan kita memiliki pesisir pantai di sisi utara. Padahal jika terus digali, kita memiliki berbagai macam potensi lainnya. Nah, salah satu keberagaman itu yakni dengan tumbuhnya berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Apa contoh tumbuh-tumbuhan tersebut? Yaitu tanaman krokot atau Portulaca oleracea. Tanaman krokot itu memiliki batang yang berbentuk bulat dengan warna coklat keunguan dan bisa tumbuh mencapai 50 cm. Tanaman krokot sendiri sangat mudah didapatkan di sekolah kami, yakni SMPK Sang Timur Pasuruan, karena kita memiliki lahan hijau yang luas. Adalah gambaran mengenai tanaman krokot yang sudah kami ambil di sekolah. Tanaman krokot adalah tanaman yang mengandung banyak air. Tumbuh tegak, sebagian atau seluruh bagian pada tanaman krokot merayap pada permukaan tanah, tanpa keluar akar dari bagian tanaman krokot yang merayap tersebut. Menurut Dali Marta 2009, tanaman krokot adalah tumbuhan liar di lapangan dan dapat tumbuh di daerah yang berpasir dan tanah liat. Kelebihan dari tanaman krokot sendiri adalah dapat beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan, sehingga tanaman krokot termasuk dalam gulma pada budidaya tanaman semusim. Di sini adalah untuk mempresentasikan hasil proposal penelitian kami yang berjudul Dampak E-commerce Shopee terhadap perilaku konsumtif siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Pasuruan. Sebelum memulai presentasi hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Anindya Rahmaida sebagai ketua tim dan teman saya Nashma Budianti sebagai anggota. Kami dari tim Opsi SMP Negeri 1 Pasuruan yang dibimbing oleh Bapak Andre SPD. Bentuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. 4.0 dapat dilihat dari slide PowerPoint saya. Perubahan revolusi industri 4.0 ini menuju ke teknologi otomatisasi dan mengandalkan teknologi digital. Hal ini juga berkaitan dengan globalisasi dan perubahan gaya hidup. Seperti contohnya yaitu dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi, terdapat berbagai contoh dari revolusi industri 4.0. Dalam bidang pendidikan itu sendiri, sebagian besar siswa Indonesia telah merasakan saat pandemi coronavirus tahun 2020 hingga 2022, di mana kegiatan pembelajaran telah menggunakan Google Classroom, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam bidang sosial, tentu saja kita sudah sangat lama sekali merasakan perubahan seperti kita dapat dengan mudah menerima kabar pernikahan atau meninggalnya seseorang atau kabar ulang tahun hanya cukup melalui dari handphone atau gawai lainnya. Nah, sementara kalau kita membeli secara online, kita bisa mengetahui di deskripsi produk tersebut bahwa ukuran,
bahan pakaian atau produk tersebut terbuat dari apa. Sementara menurut pendapat Mas Tisia pada 2019, e-commerce ini dapat membantu UMKM mengetahui dampak-dampak apa saja penggunaan e-commerce dan juga perilaku konsumtif. Sudah tadi ada di data rujukan dari situ manfaat. Dampaknya sudah jelas di situ. Manfaatnya bagi kehidupan. Karena selain meneliti dampak dari e-commerce ini, kami juga akan meneliti solusi untuk terhindar dari perilaku konsumtif. Itulah justru nanti yang perlu di solusinya itu. Perlunya mencari penawar diabetes yang herbal dan alami akan dapat meminimalisasi efek samping pada penderita. Yang terakhir, untuk mengurangi sampah atau limbah yang ada di lingkungan masyarakat dan pemanfaatan kulit salak sebagai teh herbal. Adapun rumusan masalah yang kami angkat, yaitu yang pertama, bagaimana pemanfaatan kulit salak sebagai bahan baku pembuatan teh herbal. Suropati. Tentunya kalian pasti sudah tidak asing dengan nama Untung Suropati. Untung Suropati merupakan pahlawan nasional yang mana tidak banyak para pelajar ketahui karena perkembangan teknologi yang pesat sehingga meninggalkan jejak leluhurnya. Nah, pada generasi Z, penggunaan gadget adalah salah satu perkembangan teknologi yang banyak digunakan oleh para pelajar dan juga memiliki dampak positif dan juga negatif. 2. Membutuhkan EM4 dalam proses pengomposan. Sebelumnya, pernah ada penanganan terkait sampah daun kering menjadi pupuk kompos di sekolahan kami dengan menggunakan efektif mikroorganisme 4 atau EM4. Karena sampah daun kering di sekolahan kami sangat banyak, sehingga memerlukan EM4 yang banyak dalam proses pengomposan, sehingga juga memerlukan biaya yang banyak dalam proses pengomposan ini. Hal itulah yang menyebabkan proses pengomposan di sekolahan kami pun terhenti. 3. Mencari alternatif pengganti EM4 dengan MOL.